Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Ruli. Teman-teman yang belum bisa membuat laporan keuangan, ya, teman-teman terus mengikuti kami supaya teman-teman bisa mempelajari video-video tentang akuntansi, bagaimana cara membuat laporan keuangan, baik dengan menggunakan Excel akuntansi ataupun menggunakan software akuntansi. Di situasi yang begitu sulit sekarang mencari pekerjaan, khususnya untuk teman-teman yang tamatan dari akuntansi, baik S1 akuntansi ataupun teman-teman yang tamatan diploma akuntansi, tapi belum mampu membuat laporan keuangan. Kami menyarankan untuk teman-teman selalu ikutin kami, ya, supaya teman-teman bisa mendapatkan manfaat. Karena memang di situasi sekarang sangat sulit ya teman-teman untuk mencari pekerjaan, karena lowongan kerja yang sekarang tersedia di perusahaan itu sangat terbatas, ya, dengan jumlah tamatan di bidang akuntansi, ya, yang begitu banyak, ya, yang mungkin sampai ratusan ribu di setiap tahunnya. Sementara mungkin lowongan yang tersedia di bidang ini itu sangat minim teman-teman, ya, itu sangat minim. Jadi teman-teman teruslah terus belajar supaya teman-teman mempunyai kompetensi yang baik di bidang akuntansi, ya. Ikutin kami terus, ya, supaya teman-teman juga bisa belajar. Oke, kali ini teman-teman saya coba membuat video, ya, buat teman-teman semua bagaimana cara membuat laporan keuangan menggunakan aplikasi akuntansi dari kami. Ya, kami menyebutnya Excel for Accounting. Ini teman-teman, ya, teman-teman bisa perhatikan, ya, aplikasi ini untuk perusahaan jasa, ya. Aplikasi kami menyebutnya aplikasi Excel untuk laporan keuangan perusahaan jasa, ya. Ini kita buat studi kasusnya kantor firma hukum Ilham dan Partner, ya. Teman-teman perhatikan dulu modul yang kita sediakan, ya. Di sini kita menyediakan yang pertama master, ya. Ini di page halaman utama ya teman-teman, ya, ataupun sheet home. Teman-teman perhatikan. Yang pertama kita sediakan modul master, ya. Master untuk chart of account-nya, ya, untuk setting nama perkiraan. Kemudian untuk master 2-nya itu untuk setting nama customer ataupun supplier kita. Berikut untuk pencatatan transaksi, ya. Teman-teman hanya memerlukan jurnal umum, ya. Di sini teman-teman hanya mencatat transaksi di jurnal umum saja teman-teman, ya. Kemudian dari jurnal umum ini semua laporan akan otomatis disajikan dengan sendirinya, ya, karena kita sudah membuat rumus-rumus yang sudah terintegrasi dari jurnal umum tadi, otomatis akan masuk ke buku besar, ya. Kemudian masuk ke buku besar pembantu, utang ataupun piutang, ya. Kemudian next masuk ke neraca lajur, laporan laba rugi per bulan, ya. Kemudian laporan laba rugi per tahun, kemudian laporan perubahan modal, dan yang terakhir masuk ke laporan neraca. Dan kita juga di sini menyediakan daftar aset untuk perhitungan penyusutan aset tetap teman-teman, ya. Oke, dan yang terbaru, maaf ini kebetulan saya belum buatkan linknya. Ini ada tambahan yang terbaru untuk account receivable dan account payable-nya, ya, list piutang dan utang, ya. Di sini teman-teman perhatikan formatnya. Ini ada saldo awal, penjualan, pelunasan, kemudian saldo, ya, saldo terakhir, ya. Kemudian di video sebelumnya, ya, kita sudah membuatkan beberapa contoh soal, ya. Teman-teman bisa perhatikan, ini kita buat contoh soalnya teman-teman di bulan Januari, ya, di bulan Januari tahun 2023. Teman-teman bisa perhatikan ini ada beberapa soal yang kita buat, ya. Setidaknya teman-teman di sini ada lebih kurang hampir 10 soal, ya teman-teman, ya, lebih kurang. Saya coba hitung, ya. Soalnya dari sini,
ya. Kita coba hitung berapa soalnya. Ya, kita coba hitung. Kita lihat soalnya berapa kemarin. Ya. Oke. Oke. Ini saya hapus ya, teman-teman. Oke. 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 Sebelumnya lebih kurang sudah kita bahas 15 soal, teman-teman. Dan yang sekarang ya untuk periode berikutnya ini bulan contoh kasusnya kita buat untuk bulan Februari, teman-teman. Maaf, ini bulan Februari harusnya ya. Bulan Februari. Oke. Bulan Februari. Oke. Kita bahas beberapa soal untuk bulan Februari. Ini ada 4 soal saya siapkan ya. Oke, teman-teman perhatikan ya, untuk laporan sebelumnya yang sudah dari jurnal yang sudah kita buat di video sebelumnya, teman-teman bisa perhatikan ini laporannya, laporan buku besar kas, ini laporan buku besar bank, kemudian laporan piutang ya, teman-teman perhatikan di sini soalnya. Kemudian laporan laba rugi per bulan, ini bulan Januari ya, Februarinya kosong, teman-teman bisa perhatikan ya. Kemudian laporan laba rugi per tahunnya ya, kemudian laporan perubahan modal dan laporan neraca. Oke, kemudian kita coba beberapa soal, teman-teman. Kita buat soal berikutnya ya. Di tanggal 2 ya, di tanggal 2 bulan 2 ya, soalnya saya kopikan dari sini ya, saya kopikan teman-teman ya, seperti ini. Oke, di tanggal 2 bulan 2 menerima pekerjaan bantuan hukum untuk PT Langgeng selamanya dengan honor jasa sebesar 50 juta ya, dibayarkan tunai oleh PT Langgeng dengan melakukan pemotongan PPh 23 atas transaksi ini. Oke, kita buatkan jurnalnya ya di sini. Berarti di sini yang pertama kas ya, teman-teman ya. Kita anggap ya penyetorannya ke bank Mandiri, ke bank ya, teman-teman ya. Kemudian kita buat di sini PPh 23 ya. Nextnya di sini pendapatannya ya, pendapatan jasa hukum ya, pendapatan jasa hukum. Oke, di sini. Oke. Pendapatannya jumlahnya 50 juta. Oke, jurnalnya seperti ini. Pendapatan bertambah di posisi kredit ya. Kemudian dilakukan pemotongan sebesar 2% ya. PPh 23 ya, teman-teman ya. Berarti uang yang kita terima dari PT Langgeng adalah sebesar 49 juta ya. Teman-teman bisa perhatikan ya. Oke. Jadi cara kerjanya sangat sederhana, sangat gampang ya. Kemudian teman-teman dari soal ini bisa kita lihat tadi Januari ya, teman-teman ya. Ini laporan Februarinya. Tuh, masuk ya 50 juta ya. Sementara belum ada beban ya, laba ruginya 50 juta. Oke. Next, kita buatkan soal berikutnya. Membayar komisi Pak Andi atas transaksi dengan PT Langgeng selamanya ya, sebesar 5 juta rupiah. Jadi rupanya untuk pekerjaan dari PT Langgeng ini itu disponsori oleh ya, oleh Pak Andi. Jadi pekerjaan ini kita dapat dari Pak Andi, teman-teman ya, melalui Pak Andi ya. Kita dikasih pekerjaan oleh Pak Andi untuk memberikan jasa hukum ke PT Langgeng selamanya. Jadi karena Pak Andi sudah memberi kita pekerjaan, kita kasih komisi untuk Pak Andi. Jadi di sini ya, teman-teman bisa perhatikan soal ya. Di sini disebutkan kemudian kita memotong PPh 21 ya, memotong PPh 21 atas komisi yang kita berikan kepada Pak Andi. Oke, berarti jurnalnya di sini komisi ya, komisi kita anggap komisi marketing ya Pak Andi ini. Kemudian kita potong PPh pasal 21 ya, jadinya utang ya, teman-teman ya.
baru kita bayar. Kita bayar pakai cash saja ya teman-teman ya. Di sini kita buat. Berarti komisi marketingnya 5 juta. Ya, kemudian kita potong PPh 21 sebesar 2,5%. Jadi perhitungan PPh 21 ini untuk teman-teman ketahui ya. Itu jumlahnya tarifnya tuh 50% dikali tarif PPh pasal 17 ya. Jadi 50% berarti tarif PPh pasal 17 untuk penerima penghasilan ya, penerima penghasilan orang pribadi ini itu jumlahnya 5% ya, 0 sampai 60 juta itu 50%. Jadi cara perhitungannya 50% dari ya, 50% dari 5 juta itu sama dengan 2.500.000, baru kita kalikan 5%. Tapi kalau kita buat perhitungannya langsung, itu kita langsung kalikan 2,5% ya. Saya buat di sini kali 2,5% sama dengan dikali 2,5%. Maaf, ini komanya titik ya. Oke. Ya, 125.000 berarti kita potong PPh untuk PPh Pak Andi. Next, di tanggal 5 ya, di tanggal 5 kita beli perlengkapan kantor senilai 1 juta rupiah ya. Kita anggap cash ya teman-teman ya, perlengkapan kantor. Kita bayarnya pakai cash ya, senilai 1 juta. Oke. Teman-teman bisa perhatikan di atas itu ada info balance. Jadi kalau transaksi jurnal umum teman-teman tidak balance, akan ada pemberitahuan di atas bahwa transaksinya tidak balance ya. Oke, next. Di tanggal 8 ya. Tanggal 8 ini transaksinya kita membayar PPh final ya. Kita membayar PPh final atas sewa bangunan. Saya lihat dulu, kita sewa bangunan. Ini kita sewa bangunan di kawasan SCBD Jakarta Pusat. Jadi PPh ini wajib disetorkan sebelum tanggal 10 bulan berikutnya. Transaksinya Januari, jadi berarti kita wajib membayarnya ya, kita wajib membayarnya paling telat tanggal 10 di bulan Februari. Jadi di sini jurnalnya utang berkurang, posisi debit ya. Utang PPh final ya. Lawannya bank lah teman-teman ya. Kita bayarnya pakai kas di bank. Ya, nilainya bisa kita lihat neraca. Nilainya utang kita 4 juta. Oke. Kita buat 4 juta rupiah. Oke, seperti ini teman-teman ya. Oke, kita lihat ini sepertinya kas kita, di kasnya minus, coba kita lihat. Oke, minus 2.600.000. Oh, membayar komisi ini pakai bank ya teman-teman ya, kita ganti ya biar kas di bank kita tidak minus ya. Oke, seperti ini. Oke, ini buku kas bank kita, buku kas kantor kita. Ini buku kas bank, teman-teman bisa perhatikan. Soal yang 4 tadi, menerima pekerjaan bantuan jasa hukum PT Langgeng selamanya 49 juta ya, kemudian dibayar komisi kepada Pak Andi, kemudian kita bayar PPh final yang bulan Januari, jadi saldo kita 224 juta. Jadi kalau kita lihat neracanya, bank kita 224, kas kita 2250. Tadi kita ada utang PPh final jadinya 0, selesai. Dan muncul utang PPh 21 untuk komisi marketing senilai 125.000. Kemudian ini ada laporan AR-nya teman-teman ya. Tadi PT Langgeng selamanya kita belum buat akunnya. Mana teman-teman butuh data ini, kita buat misalnya PT Langgeng selamanya. Jadi ini bisa teman-teman buat di posisi di sini ya. PT Langgeng mana tadi, tanggal 2 ya, ini ya, ini.
Jadi kalau teman-teman mau membuat di sini ya, karena dia pembayarannya cash, ya harusnya teman-teman tidak perlu mengisikan di sini. Kalau seandainya teman-teman isi di sini, posisinya di sini muncul utang, ya. Caranya gimana? Teman-teman tinggal isi lagi di posisi pembayarannya di sini. Oh, sorry. Kalau untuk cash memang tidak bisa kita isi, oke. Jadi tampilannya seperti ini, ya. Kemudian kita buat satu contoh lagi. Kita bayar, kita menerima pembayaran dari Tuan Ali, dari PT ABC misalnya, transaksi PT ABC itu transaksinya tanggal 26 Januari. Ini kita buat misalnya kita menerima pembayaran dari PT ABC misalnya ya. Menerima pembayaran dari PT ABC ya, transaksi tanggal 26 Januari. Misalnya seperti ini ya. Ya. Jurnalnya ini apa teman-teman? Jurnalnya berarti di sini piutang ya. Kita lihat transaksinya berapa? PT ABC 24 juta. Katakan ini dilakukan juga pemotongan PPh 23 ya. Kemudian baru kas kita, kas di bank ya. Jurnalnya ini teman-teman berarti piutangnya 24 juta ya, berkurang sebesar 24 juta. Kemudian PPh 23-nya kali 2% ya. Berarti kas kita yang kita terima adalah 24 juta kurang 480.000. Di sini di posisi piutang kita bisa mengisi nama PT ABC ya. Jadi supaya di ikon di lampiran piutangnya ini bisa tampil pelunasannya. Oke, kita lihat di sini juga cukup besar sudah lunas. Oke, kita lihat reportnya, laporan laba ruginya. Teman-teman bisa perhatikan ya. Tuh. Ini ada yang baris yang kita hide ya. Unhide row ya. Teman-teman bisa perhatikan ini transaksi Februari ada pendapatan 50 juta, ada komisi marketing 5 juta, kemudian transaksi lain belum ada ya teman-teman ya. Di sini laba kita 45 juta. Kemudian laporan laba rugi tahunannya juga sudah berubah jadi 167. Ya, di sini laporan perubahan modalnya juga bisa dilihat, net income-nya 167. Di posisi neraca teman-teman juga bisa lihat laba tahun berjalannya 167 juta ya. Ini posisi kas dan bank kita. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Teman-teman, aplikasi ini sudah kita rancang dengan sangat mudah teman-teman gunakan. Ya, mungkin kalau teman-teman yang bukan jurusan akuntansi pun masih bisa mengoperasikan ini, hanya saja mungkin perlu sedikit pelatihan dari kami. Dan kalau teman-teman yang mungkin jurusan akuntansi, ya teman-teman saya rasa dengan sangat mudah bisa mengoperasikan aplikasi ini. Ya, untuk teman-teman yang punya perusahaan yang mungkin transaksinya lebih besar, ya jumlah transaksinya lebih besar, mungkin teman-teman bisa menggunakan opsi lain, misalnya menggunakan software akuntansi, dan kita juga menyediakan itu. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa ikutin terus kami ya di video-video berikutnya supaya teman-teman bisa membuat laporan keuangan secara mandiri. Oke, see you next time.